Malam itu, ponselku tidak berhenti berdering. 1 kali, 5 kali, 10 kali, hingga lebih dari 50 panggilan masuk dari satu nama yang selama ini paling sering membuat hidupku menderita. Bu Sri, mertuaku. Tanganku berkali-kali ingin mengangkat telepon itu, tetapi hatiku menolak. Selama bertahun-tahun setiap kali beliau menelepon, yang kudengar hanyalah hinaan, tuduhan, dan perintah agar aku selalu mengalah demi anak laki-lakinya. Malam itu aku memilih diam. Aku mematikan suara ponsel. Kupeluk anakku yang sedang tertidur, lalu mencoba memejamkan mata. Aku sama sekali tidak menyangka. Keputusan sederhana itu justru mengubah hidupku selamanya. Keesokan paginya, seseorang datang mengetuk pintu rumah sambil membawa sebuah map tua. Di dalamnya terdapat surat, foto-foto lama, dan sebuah rekaman yang selama ini sengaja disembunyikan. Saat semua bukti itu dibuka, aku baru mengerti mengapa mertuaku terus memaksaku pulang malam itu. Bukan karena beliau merindukanku, bukan karena beliau menyesali semua perlakuannya, tetapi karena ada satu rahasia besar yang selama bertahun-tahun mereka sembunyikan dariku. Rahasia yang mampu menghancurkan keluargaku dan membuat suamiku menangis di depan semua orang. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan mengangkat telepon itu atau tetap mengabaikannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. 50 panggilan tengah malam yang kupilih abaikan. Aku tidak tahu itu akan mengubah hidupku selamanya. Namaku Ratna. Usiaku 37 tahun. Sudah 11 tahun aku menikah dengan Danu, laki-laki yang dulu kuanggap sebagai hadiah terindah dalam hidupku. Saat pertama menikah, aku percaya bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang saling menghargai dan saling menjaga. Aku rela meninggalkan pekerjaanku di kota agar bisa mengikuti Danu tinggal di rumah orang tuanya. Aku berpikir, selama kami bersama, semua kesulitan pasti bisa kami lalui. Namun aku salah. Yang paling sulit bukan hidup sederhana, melainkan hidup di rumah yang setiap hari membuatku merasa tidak pernah dianggap. Ibuku sudah meninggal sejak aku kuliah. Ayah menyusul beberapa tahun kemudian karena sakit. Sejak itu, aku benar-benar tidak memiliki siapapun selain Danu dan putri kecil kami, Nisa. Sayangnya, keluarga suamiku tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari mereka. Mertuaku, Bu Sri, selalu menemukan alasan untuk menyalahkanku. Kalau masakan terlalu asin, aku yang disalahkan. Kalau listrik mati, aku juga yang disalahkan. Bahkan ketika Danu pulang terlambat karena pekerjaan, Bu Sri tetap berkata, "Itu karena kamu tidak bisa melayani suami." Aku hanya menunduk. Aku sudah terlalu sering menangis sendirian. Yang lebih menyakitkan, Danu hampir selalu diam. Suatu malam aku pernah berkata kepadanya, "Mas, apa aku benar-benar seburuk itu di mata ibumu?" Danu menarik napas panjang. "Kamu sabar saja, Ratna. Ibu memang begitu." Aku tersenyum pahit. "Mas, sudah 11 tahun. Sampai kapan aku harus sabar?" Danu tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah. Sejak saat itu aku mulai sadar. Diamnya suamiku jauh lebih menyakitkan daripada bentakan mertuaku. 3 hari sebelum semuanya berubah, aku memutuskan sementara tinggal di rumah kontrakan kecil dekat tempat kerjaku. Aku tidak kabur. Aku hanya ingin menenangkan diri. Aku juga membawa Nisa bersamaku.
Sebelum pergi, aku berkata kepada Danu, "Mas, aku tidak meminta kamu memilih antara aku atau ibumu. Aku hanya ingin kita sama-sama berpikir dengan kepala dingin." Danu mengangguk pelan. "Aku akan menjemputmu beberapa hari lagi." Aku percaya. Namun ternyata, tidak ada yang datang. Malam ketiga di kontrakan itu terasa sangat sunyi. Hujan turun sejak sore. Nisa sudah tertidur di sampingku. Aku baru saja mematikan lampu ketika ponselku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatku langsung menarik napas panjang. Bu Sri. Aku membiarkannya. Telepon berhenti. Beberapa detik kemudian berbunyi lagi. Lalu lagi. Dan lagi. Aku mulai menghitung. 5 kali. 10 kali. 15 kali. 20 kali. Panggilan itu tidak berhenti. Setiap kali berhenti beberapa detik, langsung berbunyi kembali. Aku menatap layar ponsel dengan hati berdebar. Belum pernah Bu Sri meneleponku sebanyak ini. Aku hampir saja mengangkatnya. Namun bayangan penghinaan selama bertahun-tahun kembali muncul di pikiranku. Aku masih ingat saat beliau pernah berkata, "Kamu itu cuma numpang hidup sama anak saya." Padahal selama bertahun-tahun aku ikut membantu keuangan rumah. Aku juga masih ingat ketika beliau mengatakan, "Kalau bukan karena Nisa, dari dulu kamu sudah saya suruh pergi." Semua kalimat itu kembali terngiang di kepalaku. Tanganku perlahan menjauh dari ponsel. Aku sudah terlalu lelah. Gumamku pelan. Panggilan terus berdatangan. Sampai akhirnya angka di layar menunjukkan 50 panggilan tidak terjawab. Belum pernah seumur hidupku mengalami hal seperti itu. Lalu sebuah pesan masuk. "Ratna, pulang sekarang juga. Jangan tunggu besok. Ini penting." Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya perintah. Sama seperti biasanya. Aku menarik selimut. Kupeluk Nisa lebih erat. "Maaf, Bu. Malam ini aku tidak sanggup kembali." Aku mematikan suara ponsel. Lalu mencoba memejamkan mata. Aku sama sekali tidak menyadari. Keputusan mengabaikan 50 panggilan itu akan membawaku pada rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan keluarga suamiku. Dan keesokan paginya, seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya akan datang mengetuk pintu rumah kontrakanku sambil membawa sebuah map tua yang mengubah seluruh hidupku. Pria tua itu datang membawa map usang. Wajahnya langsung berubah saat melihatku. Pagi itu aku terbangun lebih awal. Semalaman aku tidak benar-benar tidur. Pikiranku masih dipenuhi 50 panggilan dari Bu Sri. Setiap kali mengingat pesan singkatnya, dadaku terasa tidak nyaman. "Ratna, pulang sekarang juga. Jangan tunggu besok. Ini penting." Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin hanya masalah kecil. Mungkin Danu akhirnya pulang larut lagi. Atau mungkin Bu Sri hanya ingin memarahiku seperti biasanya. Aku memilih tidak terlalu memikirkannya. Masih ada Nisa yang harus kuurus. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, aku membantu Nisa mengenakan seragam sekolah. "Ibu." "Iya, sayang." "Nenek marah sama ibu lagi?" Pertanyaan itu membuat tanganku berhenti mengancingkan baju sekolahnya. Aku tersenyum agar Nisa tidak ikut sedih. "Tidak kok. Nenek cuma lagi banyak pikiran." Nisa mengangguk pelan. Namun aku tahu, anakku sudah cukup besar untuk memahami bahwa hubungan antara ibunya dan neneknya tidak pernah benar-benar baik. Sekitar pukul 8 pagi, setelah mengantar Nisa ke sekolah, aku kembali ke kontrakan. Baru saja aku hendak membuat secangkir teh, tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar pelan. Aku mengira kurir paket. Saat pintuku buka,
Seorang pria tua berdiri di depanku. Usianya sekitar 65 tahun. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah agak pudar dan membawa tas kulit coklat tua. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya sangat tenang. "Permisi. Apakah benar ini rumah Bu Ratna?" Aku mengangguk. "Iya, Pak." "Bapak siapa?" Beliau tersenyum tipis. "Nama saya Harun. Saya sudah mencari ibu selama hampir 3 hari." Aku mulai bingung. "Mencari saya?" "Iya. Ada sesuatu yang harus saya serahkan." Pak Harun membuka tasnya. Beliau mengeluarkan sebuah map tua berwarna coklat. Sudut-sudutnya sudah mulai robek. Namun map itu dijaga dengan sangat hati-hati. "Sebelum saya memberikan ini, saya ingin bertanya. Ibu Ratna masih istri Pak Danu?" Aku terdiam beberapa detik. "Secara hukum masih. Tapi sekarang kami sedang berpisah sementara." Pak Harun menghela napas panjang. "Berarti saya datang tidak terlambat." Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Aku mempersilakan beliau masuk. Setelah duduk, Pak Harun tidak langsung memberikan map itu. Beliau justru memandang wajahku cukup lama. Lalu berkata pelan, "Wajah ibu sangat mirip dengan almarhum ayah." Aku langsung membeku. "Bapak kenal ayah saya?" Beliau mengangguk. "Sangat kenal. Kami bersahabat lebih dari 30 tahun." Air mataku mulai menggenang. Ayah sudah meninggal hampir 12 tahun yang lalu. Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi teman ayah yang datang mencariku. Pak Harun perlahan menyerahkan map tersebut. "Ini titipan almarhum." Tanganku langsung gemetar. "Titipan?" "Iya." Beliau berpesan, "Map ini hanya boleh diberikan langsung kepada ibu." Aku memegang map itu dengan hati-hati. Di bagian depannya tertulis namaku, Ratna, dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan ayah. Air mataku langsung jatuh. Belum sempat aku membuka map itu, ponselku kembali berdering. Nama yang muncul membuatku langsung terdiam. Bu Sri. Aku tidak mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, telepon berhenti. Lalu muncul pesan baru. "Ratna, jangan buka apapun yang dibawa orang itu. Tunggu aku datang." Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdetak semakin cepat. Bagaimana Bu Sri tahu ada seseorang datang kepadaku? Aku belum memberitahu siapapun. Bahkan Danu pun tidak tahu. Aku mengangkat kepala. "Pak Harun. Bapak tadi diikuti seseorang?" Beliau menggeleng. "Tidak." "Lalu, kenapa ibu mertua saya tahu Bapak datang?" Pak Harun terlihat terkejut. "Itu berarti mereka sudah mengetahui keberadaan map ini." Aku semakin bingung. "Mereka?" Pak Harun mengangguk pelan. "Iya. Dan kalau benar mereka sudah tahu, kita tidak punya banyak waktu." Beliau segera menyuruhku membuka map tersebut. Namun tepat saat tanganku hendak membuka pengait map, terdengar suara mobil berhenti tepat di depan kontrakan. Disusul langkah kaki beberapa orang yang berlari menuju pintu rumah. Lalu terdengar suara Bu Sri berteriak dari luar. "Ratna, jangan buka map itu. Buka pintunya sekarang juga." Aku memandang Pak Harun. Beliau hanya berkata pelan, "Bu Ratna, kalau map itu terbuka hari ini, hidup ibu tidak akan pernah sama lagi." Mertuaku memaksa masuk ke rumah. Map tua itu ternyata menjadi sesuatu yang paling mereka takutkan. Jantungku berdetak semakin cepat. Suara Bu Sri dari luar rumah terdengar semakin keras. "Ratna, cepat buka pintunya." Aku memandang Pak Harun.
Beliau tetap duduk tenang, meski wajahnya mulai terlihat tegang. "Bu Ratna," katanya lirih, "apapun yang terjadi, jangan serahkan map itu kepada siapapun." Aku mengangguk pelan. Tanganku langsung menggenggam map tua itu erat-erat. Entah mengapa, aku merasa benda itu jauh lebih berharga daripada yang kubayangkan. Ketukan pintu berubah menjadi hentakan. "Ratna, kamu dengar, kan? Aku tahu kamu ada di dalam." Suara Bu Sri dipenuhi kemarahan. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan menuju pintu. Perlahan kubuka. Di depan rumah berdiri Bu Sri dengan wajah merah padam. Di sampingnya ada Danu. Dan di belakang mereka berdiri Lina, adik iparku, dengan tangan bersedekap dan tatapan sinis. Begitu melihatku, Bu Sri langsung menunjuk wajahku. "Kamu berani sekali." Aku menelepon 50 kali. Kenapa tidak diangkat? Aku menjawab pelan. "Karena saya sedang ingin menenangkan diri, Bu." Jawaban itu justru membuat beliau semakin marah. "Menenangkan diri? Kamu meninggalkan rumah tanpa izin. Kamu membuat Danu malu." Aku menoleh ke arah suamiku. Danu hanya berdiri diam. Seperti biasanya. Tidak membela siapapun. Lina tiba-tiba melangkah maju. "Kak Ratna, kami bukan datang buat ribut. Mana map yang dibawa orang tua itu?" Aku langsung terkejut. "Maksudmu apa?" Lina mendengus. "Jangan pura-pura tidak tahu. Kami sudah tahu ada seseorang datang ke sini." Aku mulai bertanya-tanya. Bagaimana mereka bisa mengetahui semuanya begitu cepat? Padahal Pak Harun baru tiba kurang dari 15 menit yang lalu. Bu Sri mencoba masuk ke dalam rumah. Namun aku menghalangi pintu. "Maaf, Bu. Ini rumah kontrakan saya. Saya tidak mengizinkan siapapun masuk." Bu Sri langsung menatapku tajam. "Berani sekali kamu melarang ibu mertuamu." Aku tetap berdiri di tempat. "Bukan melarang. Tapi saya juga punya hak menjaga rumah saya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, aku berani mengatakan itu." Danu akhirnya membuka suara. "Ratna." "Iya, Mas. Tolong jangan keras kepala. Serahkan saja map itu." Aku menatapnya penuh kecewa. "Mas bahkan belum tahu isi map itu." Danu terdiam. Lalu berkata pelan, "Aku memang tidak tahu. Tapi ibu bilang map itu bisa menghancurkan keluarga kita." Aku tersenyum pahit. Kalau sebuah map bisa menghancurkan keluarga, berarti keluarganya memang sudah dibangun di atas kebohongan. Kalimatku membuat semua orang terdiam. Saat itulah Pak Harun keluar dari ruang tamu. Beliau berdiri di sampingku. Tatapannya lurus kepada Bu Sri. "Sudah lama kita tidak bertemu." Wajah Bu Sri langsung berubah pucat. "Pak Harun." Ternyata mereka saling mengenal. Pak Harun mengangguk pelan. "Saya kira ibu sudah siap menghadapi hari ini." Bu Sri langsung menggeleng. "Tidak. Tolong. Jangan berikan map itu kepada Ratna." Aku semakin bingung. Kenapa Bu Sri begitu takut? Pak Harun berkata dengan tenang. "Bu Sri, selama bertahun-tahun saya menepati janji kepada almarhum. Saya menunggu waktu yang tepat. Dan waktunya sudah tiba." Bu Sri mulai menangis. "Kasihanilah keluarga kami." Pak Harun menggeleng. "Kalau dulu ibu memikirkan kasihan, ibu tidak akan menyembunyikan semuanya selama ini." Aku memandang wajah Bu Sri. Untuk pertama kalinya, aku melihat beliau benar-benar ketakutan. Lina tiba-tiba mencoba merebut map dari tanganku. "Kasih sini." Aku refleks menariknya. "Jangan sentuh."
Lina kehilangan keseimbangan. Danu segera menahannya. Sudah, Lina. Namun Lina justru berteriak. Kalau Kak Ratna membuka map itu, habislah kita. Kalimat itu membuatku semakin yakin. Map ini memang menyimpan sesuatu yang sangat besar. Pak Harun menatapku. Bu Ratna. Iya. Sudah waktunya ibu mengetahui isi map ini. Aku mengangguk. Tanganku mulai membuka pengait map perlahan. Bu Sri langsung berlutut. Air matanya mengalir deras. Ratna. Ibu mohon. Jangan dibuka. Aku memandang wanita yang selama 11 tahun selalu merendahkanku. Hari ini, beliau justru memohon kepadaku. Namun aku tidak lagi ingin hidup dalam kebohongan. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka map itu. Di halaman paling atas, terdapat sebuah surat tua. Dan tepat di bawahnya, ada selembar fotokopi akta dengan satu nama yang membuat wajah Danu langsung pucat seketika. Nama di dalam akta itu membuat suamiku gemetar. Mertuaku langsung berlutut memohon ampun. Tanganku masih memegang map tua itu. Ruangan terasa begitu sunyi. Aku perlahan mengangkat lembar pertama. Di bawah surat tulisan tangan ayahku terdapat sebuah fotokopi akta resmi yang sudah mulai menguning. Mataku membaca setiap barisnya dengan perlahan. Namun saat sampai pada bagian nama, aku langsung membeku. Aku mengangkat kepala, lalu memandang Danu. Wajah suamiku seketika kehilangan warna. Tangannya gemetar. Matanya tidak lagi berani menatapku. Apa ini, Mas? Suaraku lirih. Tidak ada jawaban. Aku kembali melihat akta itu. Di sana tertulis jelas sebuah kalimat. Surat perjanjian penitipan hak kepemilikan. Nama ayahku tercantum sebagai pihak pertama. Sedangkan pihak kedua adalah nama Bu Sri. Aku mengernyit. Aku sama sekali tidak mengerti isi perjanjian itu. Pak Harun melangkah mendekat. Bu Ratna. Iya, Pak. Baca halaman berikutnya. Tanganku kembali membuka lembar selanjutnya. Di sana terdapat tanda tangan ayah, tanda tangan Bu Sri, dan cap notaris. Aku masih belum memahami maksud semua dokumen itu. Sampai akhirnya aku membaca satu kalimat yang membuat napasku tertahan. Seluruh dokumen ini akan dikembalikan kepada Ratna apabila terjadi pengkhianatan terhadap dirinya atau keluarganya. Air mataku langsung menggenang. Aku memandang Pak Harun. Pengkhianatan. Beliau mengangguk. Itulah syarat yang dibuat almarhum. Bu Sri tiba-tiba menangis. Ratna. Tolong. Jangan teruskan membaca. Aku menatap beliau. Kenapa? Karena kalau semuanya terbuka, keluarga kita akan hancur. Aku tersenyum pahit. Keluarga ini sudah lama hancur, Bu. Hanya saja saya yang terlalu lama menutup mata. Danu akhirnya berbicara. Ratna. Aku ingin menjelaskan. Aku menggeleng pelan. Sudah 11 tahun aku yang terus mendengarkan penjelasan. Hari ini, giliranku mendengar kebenaran. Danu kembali terdiam. Pak Harun mengambil surat tulisan tangan ayahku. Beliau mulai membacakannya. Harun, kalau suatu hari Ratna datang kepadamu dengan hati yang terluka, berikan seluruh dokumen ini. Karena berarti kekhawatiranku benar. Air mataku mulai jatuh. Ayah, ternyata beliau sudah memikirkan semua kemungkinan jauh sebelum meninggal. Pak Harun melanjutkan. Aku mempercayai Bu Sri menyimpan dokumen ini. Tetapi hanya sementara. Kalau keluargaku diperlakukan dengan baik, dokumen ini tidak perlu pernah dibuka. Aku langsung memandang Bu Sri.
Beliau menangis sambil menutup wajah. Pak Harun kembali membaca. Tetapi kalau Ratna disakiti, atau haknya diambil, maka seluruh dokumen wajib dikembalikan. Ruangan kembali sunyi. Aku menarik napas panjang. Bu, selama ini ibu menyimpan semua ini. Bu Sri mengangguk perlahan. Iya. Kenapa tidak pernah diberikan? Beliau menangis semakin keras. Karena ibu takut. Takut apa? Takut kamu pergi meninggalkan Danu. Aku menggeleng pelan. Justru karena semua ini disembunyikan, aku hampir kehilangan segalanya. Saat itulah Lina tiba-tiba berteriak. Ibu, jangan cerita semuanya. Bu Sri memejamkan mata. Lina, cukup. Kita sudah terlalu banyak berbohong. Lina langsung menangis. Aku membuka halaman terakhir map itu. Di sana terdapat daftar beberapa dokumen yang ternyata belum ada di dalam map. Aku mengernyit. Pak Harun, kenapa daftar ini tidak lengkap? Beliau menghela napas panjang. Karena masih ada satu dokumen asli. Di mana? Pak Harun belum sempat menjawab. Bu Sri langsung berkata dengan suara bergetar. Dokumen itu masih ada di rumahku. Aku dan Danu langsung menoleh bersamaan. Pak Harun memandang Bu Sri tajam. Berarti selama ini ibu memang belum menyerahkan semuanya. Bu Sri menundukkan kepala. Iya. Saya menyembunyikan satu dokumen terakhir. Dadaku kembali berdebar. Kalau dokumen yang ada di tanganku saja sudah membuat semua orang ketakutan. Lalu, apa isi dokumen terakhir yang selama 11 tahun disembunyikan Bu Sri? Dan mengapa wajah Danu kembali berubah pucat saat mendengar pengakuan ibunya? Aku pulang ke rumah mertua. Dokumen terakhir yang disembunyikan membuat semua orang menangis. Aku masih menatap wajah Bu Sri. Pengakuannya membuat pikiranku semakin kacau. Selama 11 tahun, beliau bukan hanya menyembunyikan satu rahasia, tetapi juga masih menyimpan dokumen asli yang tidak pernah diberikan kepadaku. Tanganku menggenggam map itu semakin erat. Bu, sekarang juga kita ambil dokumen itu. Bu Sri menutup matanya, lalu mengangguk pelan. Baik. Suaranya terdengar sangat lemah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat wanita yang selalu keras itu benar-benar kehilangan keberaniannya. Perjalanan menuju rumah mertua berlangsung dalam keheningan. Aku duduk di kursi belakang bersama Pak Harun. Sementara Danu menyetir mobil. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Hanya suara mesin mobil yang terdengar memenuhi perjalanan. Sesekali aku melihat Danu melalui kaca spion. Matanya sembab. Sejak pagi ia hampir tidak pernah mengangkat kepalanya. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tetapi aku bisa merasakan, ia mulai takut menghadapi kenyataan. Sesampainya di rumah, Bu Sri langsung berjalan menuju kamar tidurnya. Aku memperhatikan langkahnya. Biasanya beliau berjalan dengan penuh percaya diri. Hari itu, langkahnya pelan. Bahkan beberapa kali hampir kehilangan keseimbangan. Lina ikut masuk ke kamar. Namun Bu Sri berkata tegas, "Kamu di luar saja." Lina terdiam. Beberapa menit kemudian Bu Sri keluar sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sudah kusam. Di bagian atasnya terdapat ukiran bunga melati. Beliau memeluk kotak itu cukup lama. Air matanya terus mengalir. Aku seharusnya menyerahkan ini sejak dulu. Pak Harun mengangguk pelan. Iya. Tapi belum terlambat untuk berkata jujur. Kotak itu diletakkan di atas meja ruang tamu. Semua orang mengelilinginya. Aku, Danu, Lina, Pak Harun, dan Bu Sri.
Tanganku kembali gemetar. Bu Sri menyerahkan sebuah anak kunci kecil kepadaku. Silakan buka. Aku menatapnya beberapa detik. Kenapa harus saya? Beliau menjawab lirih. Karena itu memang milikmu. Aku memasukkan kunci ke dalam lubang kecil. Perlahan kuputar. Kotak itu terbuka. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah amplop putih. Sebuah buku tabungan lama. Dan sebuah flash disk. Aku mengambil amplop lebih dulu. Di bagian depannya tertulis tulisan tangan ayahku. Untuk Ratna. Air mataku kembali jatuh. Aku membuka surat itu perlahan. Tulisan ayah masih sangat jelas. Ratna. Kalau surat ini akhirnya sampai kepadamu, berarti hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Aku menggigit bibir agar tidak menangis semakin keras. Ayah menitipkan beberapa hal kepada Bu Sri, karena ayah percaya beliau akan menjaganya. Aku menoleh ke arah Bu Sri. Beliau langsung menundukkan kepala. Aku melanjutkan membaca. Tetapi kalau surat ini dibuka karena kamu disakiti, berarti kepercayaan ayah telah dikhianati. Tangisku pecah. Pak Harun ikut mengusap matanya. Sementara Danu mulai menangis tanpa suara. Aku mengambil benda kedua. Buku tabungan. Aku membukanya perlahan. Nama pemilik rekening membuatku terkejut. Nisa Danu Pratama. Nama putriku. Aku langsung memandang Danu. Mas, kamu tahu ini? Danu menggeleng. Demi Allah. Aku baru melihatnya hari ini. Pak Harun berkata pelan. Itu tabungan pendidikan Nisa. Almarhum ayah ibu membukanya sejak Nisa lahir. Aku benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Namun saat kulihat saldo terakhir, aku langsung membeku. Nominalnya mencapai 1.250.000.000 rupiah. Air mataku kembali mengalir. Selama ini aku bekerja siang malam demi masa depan anakku. Ternyata, ayah telah menyiapkan semuanya jauh sebelum beliau meninggal. Belum sempat aku menenangkan diri, Pak Harun mengambil flash disk yang masih berada di dalam kotak. Masih ada satu bukti terakhir. Aku mengernyit. Bukti apa? Beliau memandang Bu Sri. Rekaman pengakuan. Wajah Bu Sri langsung semakin pucat. Danu menoleh kepada ibunya. Rekaman apa, Bu? Bu Sri tidak menjawab. Pak Harun memasukkan flash disk ke laptop yang dibawanya. Layar mulai menyala. Video diputar. Beberapa detik pertama hanya tampak gambar ruang tamu rumah ini. Lalu terdengar suara seseorang. Saat wajah orang itu muncul di layar, tanganku langsung gemetar. Karena orang yang sedang berbicara ternyata Bu Sri sendiri. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat Danu langsung terduduk di lantai. Kalau suatu hari Ratna mengetahui semua ini, berarti akulah yang paling bertanggung jawab atas hancurnya rumah tangga mereka. Rekaman pengakuan mertuaku membuat suamiku menangis. Aku baru tahu siapa yang selama ini menghancurkan rumah tanggaku. Tanganku mulai dingin. Mataku terpaku pada layar laptop. Video itu direkam sekitar 10 tahun yang lalu. Gambarnya memang sedikit buram. Namun wajah Bu Sri terlihat sangat jelas. Beliau duduk sendirian di ruang tamu rumah yang selama ini kutempati. Suasana di video sangat sunyi. Lalu terdengar suara beliau. Kalau suatu hari Ratna mengetahui semua ini, berarti akulah yang paling bertanggung jawab atas hancurnya rumah tangga mereka. Air mataku langsung jatuh. Aku menoleh kepada Bu Sri. Beliau menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Video terus berjalan. Bu Sri menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara bergetar, Harun, kalau kamu sedang melihat rekaman ini bersama Ratna, berarti aku gagal menjadi ibu mertua yang baik. Ruangan kembali sunyi.
Pak Harun hanya menundukkan kepala. Beliau rupanya sudah mengetahui isi rekaman itu sejak lama. Bu Sri melanjutkan. Sebenarnya, Ratna tidak pernah salah. Aku langsung memejamkan mata. Selama 11 tahun. Kalimat itu tidak pernah sekalipun kudengar secara langsung. Hari ini, aku justru mendengarnya dari sebuah rekaman lama. Video kembali berlanjut. Yang salah adalah aku. Aku terlalu takut anakku hidup di bawah bayang-bayang keluarga istrinya. Aku terus mengatakan kepada Danu bahwa laki-laki harus lebih tinggi daripada istrinya. Air mata Danu mulai mengalir deras. Ia memukul dahinya sendiri. Ibu. Kenapa? Aku hanya bisa diam. Selama ini aku selalu berpikir Danu berubah karena lingkungan kerja, karena teman-temannya, karena wanita lain. Ternyata, semua bermula dari rumahnya sendiri. Dalam rekaman itu Bu Sri berkata lagi, setiap kali Danu mulai percaya kepada Ratna, aku selalu menyuruhnya lebih berhati-hati. Aku bilang, jangan sampai kamu dikendalikan istrimu. Dadaku terasa sesak. Aku baru sadar. Kalimat-kalimat seperti itulah yang selama bertahun-tahun perlahan merusak kepercayaan suamiku kepadaku. Video terus diputar. Aku juga yang menyuruh Danu menyembunyikan beberapa surat dari ayah Ratna. Tanganku langsung gemetar. Aku memandang Danu. Mas. Danu menangis sambil mengangguk. Iya. Ibu yang memintaku. Aku bodoh. Aku menuruti semuanya. Lina langsung berdiri. Ibu. Ibu benar-benar melakukan itu. Bu Sri tidak sanggup menjawab. Beliau hanya menangis semakin keras. Pak Harun menghentikan video sejenak. Beliau berkata pelan. Masih ada bagian terakhir. Aku menarik napas panjang. Putar saja, Pak. Video kembali berjalan. Kali ini suara Bu Sri terdengar jauh lebih pelan. Kalau suatu hari Ratna memilih pergi, jangan salahkan dia. Karena aku sendiri yang membuat rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang nyaman. Air mataku pecah. Selama bertahun-tahun, aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Aku merasa kurang sabar. Kurang baik, kurang perhatian. Ternyata, bahkan Bu Sri sendiri mengakui bahwa akulah yang paling banyak disakiti. Rekaman selesai. Ruangan kembali hening. Tidak ada yang berbicara. Hanya terdengar suara isak tangis. Beberapa menit kemudian, Danu perlahan berjalan menghampiriku. Lalu, ia berlutut tepat di hadapanku. Ratna. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa. Aku minta maaf. Aku gagal menjadi suami. Aku lebih percaya ketakutanku daripada perempuan yang selalu ada di sampingku. Air matanya terus mengalir. Aku tidak pernah sadar bahwa setiap kali aku diam, aku sedang melukai hatimu. Aku memejamkan mata. Kalimat itu sudah lama ingin kudengar. Namun entah mengapa, saat akhirnya keluar dari mulutnya, hatiku tidak lagi merasakan kemarahan. Yang tersisa hanya kelelahan. Aku berkata pelan, Mas. Iya. Maafmu aku terima. Wajah Danu sedikit terangkat. Tapi aku belum tahu apakah hatiku masih sanggup memperbaiki semua yang sudah hancur. Danu kembali menundukkan kepala. Aku mengerti. Aku akan menerima apapun keputusanmu. Saat semua orang masih tenggelam dalam penyesalan, Pak Harun membuka map terakhir yang belum sempat diperiksa. Beliau mengeluarkan satu dokumen resmi. Tatapannya langsung berubah serius. Bu Ratna. Iya. Saya kira ini justru dokumen paling penting. Aku mengernyit. Apalagi, Pak,
Beliau menyerahkan dokumen itu kepadaku. Di bagian atas tertulis jelas, surat wasiat terakhir almarhum Ayah Ratna. Dan pada halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Masih ada satu rahasia tentang kelahiran Ratna yang belum pernah diketahui siapapun. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku menatap Pak Harun dengan wajah pucat. Rahasia tentang kelahiranku? Surat wasiat itu membuat duniaku berubah. Ternyata ada rahasia tentang kelahiranku yang selama ini disembunyikan. Tanganku gemetar saat menerima surat wasiat itu. Dadaku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Di bagian atas tertulis dengan jelas, surat wasiat terakhir almarhum Bapak Sugeng. Nama ayahku, tulisan tangannya, semuanya masih sangat familiar. Namun yang membuatku tidak sanggup berpikir adalah kalimat terakhir yang baru saja dibacakan Pak Harun. Masih ada satu rahasia tentang kelahiran Ratna yang belum pernah diketahui siapapun. Aku menatap Pak Harun. Pak, apa maksud ayah? Pak Harun menarik napas panjang. Silakan ibu baca sendiri. Aku membuka lembar pertama. Tulisan ayah tampak sedikit bergetar. Mungkin karena surat itu ditulis beberapa hari sebelum beliau meninggal. Aku mulai membaca perlahan. Ratna. Kalau surat ini sudah sampai di tanganmu, berarti semua amanah ayah telah selesai. Air mataku kembali mengalir. Ayah ingin kamu tahu satu hal. Selama ini ayah menyimpan sebuah rahasia, bukan karena tidak mencintaimu. Tetapi karena ayah ingin kamu tumbuh tanpa memikul beban masa lalu. Aku mulai menggigit bibirku. Perasaanku semakin tidak tenang. Aku membalik halaman berikutnya. Ratna. Ayah memang membesarkanmu. Tetapi ayah bukan ayah kandungmu. Tanganku langsung lemas. Surat itu hampir terjatuh. Aku memandang Pak Harun dengan mata berkaca-kaca. Pak. Ini. Pak Harun perlahan mengangguk. Iya. Ruangan langsung sunyi. Danu yang sejak tadi duduk di lantai langsung mengangkat kepala. Apa? Ratna bukan anak kandung Pak Sugeng. Pak Harun mengangguk pelan. Iya. Bu Sri langsung menangis semakin keras. Sementara Lina menutup mulutnya karena terkejut. Aku sendiri sudah tidak mampu berkata apa-apa. Aku kembali membaca surat itu. Ibumu meninggal saat kamu masih bayi. Sebelum mengembuskan napas terakhir, beliau menitipkanmu kepada ayah. Sejak hari itu, ayah berjanji akan mencintaimu seperti anak kandung sendiri. Tangisku pecah. Selama 37 tahun, aku selalu merasa menjadi anak yang sangat dicintai. Ternyata, kasih sayang itu bukan karena hubungan darah, melainkan karena ketulusan hati. Pak Harun ikut mengusap air matanya. Almarhum tidak pernah membedakan ibu. Beliau selalu berkata, Ratna adalah putriku. Titik. Aku memeluk surat itu erat-erat. Dalam hidupku, aku tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Hari ini aku justru semakin menghormati pria yang selama ini kupanggil ayah. Namun surat itu belum selesai. Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak pernah mencarikan keluargamu yang sebenarnya. Karena mereka sendiri yang memintanya. Aku langsung mengernyit. Mereka. Pak Harun mengangguk. Iya. Ada alasannya. Aku membuka halaman terakhir. Di sana terdapat satu nama yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sulastri. Di bawah nama itu tertulis sebuah alamat di Yogyakarta. Aku menatap Pak Harun. Siapa beliau? Beliau menjawab pelan. Itu ibu kandung ibu. Dadaku langsung berdebar. Tapi, di surat tadi ayah bilang ibu kandungku meninggal. Pak Harun terdiam beberapa detik.
lalu berkata, "Ibu yang membesarkan ibu memang meninggal. Tetapi masih ada satu kenyataan lagi yang belum ibu ketahui." Aku semakin bingung. Pak Harun mengambil sebuah amplop kecil yang terselip di belakang surat. "Ini baru boleh saya serahkan setelah ibu membaca wasiat." Aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama. Foto seorang wanita muda sedang menggendong bayi. Di belakang foto tertulis, "Ratna, usia 3 bulan." Air mataku kembali jatuh. Namun yang membuatku semakin terkejut, wajah wanita dalam foto itu sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihatnya. Namun entah mengapa, hatiku langsung merasa sangat dekat. Saat aku masih memandangi foto itu, ponsel Pak Harun tiba-tiba berdering. Beliau mengangkatnya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah sangat serius. "Apa? Benarkah?" Beliau langsung mematikan telepon. Aku berdiri. "Pak, ada apa?" Pak Harun menatapku dengan wajah pucat. "Bu Ratna, orang yang selama ini mencari ibu, baru saja tiba di kota ini." Jantungku langsung berdetak semakin cepat. "Siapa?" Pak Harun menarik napas panjang. Beliau menjawab pelan. "Perempuan yang selama ini mengetahui seluruh rahasia tentang kelahiran ibu." Aku memegang foto lama itu semakin erat. Aku sama sekali tidak menyangka. Perjalanan mencari kebenaran ternyata baru saja dimulai. Wanita itu datang membawa kebenaran yang selama ini disembunyikan. Aku menangis saat mengetahui siapa diriku sebenarnya. Aku masih memegang foto lama itu. Foto seorang wanita muda yang sedang menggendong seorang bayi. Di belakang foto tertulis, "Ratna, usia 3 bulan." Tanganku terus gemetar. Entah mengapa, melihat wajah wanita itu membuat hatiku terasa hangat sekaligus sesak. Seolah ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Harun baru saja menutup teleponnya. Wajahnya jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Aku langsung menghampirinya. "Pak, siapa yang menelepon?" Beliau menarik napas panjang. "Rumah sakit." Aku semakin bingung. "Rumah sakit?" "Iya. Orang yang selama ini mencari ibu baru saja datang." Dadaku kembali berdebar. "Siapa?" Pak Harun memandangku beberapa detik. "Namanya Bu Sulastri." Nama yang sama persis dengan yang tertulis di surat ayah. Aku langsung berdiri. "Pak, tadi Bapak bilang beliau?" Pak Harun mengangguk. "Iya. Beliau ingin bertemu dengan ibu." Aku memegang kepalaku. Pikiranku benar-benar kacau. Bukankah ayah menulis bahwa ibu kandungku telah meninggal? Lalu, siapa sebenarnya Bu Sulastri? Sore itu juga kami pergi ke sebuah rumah sakit kecil di pinggir kota. Sepanjang perjalanan tidak ada seorang pun yang berbicara. Aku duduk di kursi belakang. Foto lama itu terus kugenggam. Sementara Danu beberapa kali menoleh ke arahku melalui kaca spion. Ia ingin berbicara, namun tidak tahu harus memulai dari mana. Sesampainya di rumah sakit, seorang perawat membawa kami ke ruang rawat VIP. Di depan pintu, Pak Harun berhenti. Beliau menatapku. "Bu Ratna." "Iya." "Apapun yang ibu dengar nanti, tolong tetap tenang." Aku mengangguk pelan. Meski sebenarnya jantungku sudah berdetak sangat kencang. Pintu perlahan dibuka. Di atas tempat tidur terlihat seorang wanita tua dengan tubuh sangat kurus. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Tangannya dipenuhi selang infus. Namun begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Beliau mengangkat tangannya perlahan. "Ratna." Suaranya sangat pelan. Aku membeku.
Aku belum pernah melihat wanita itu. Namun entah mengapa, air mataku langsung jatuh. Aku mendekat perlahan. Ibu. Wanita itu tersenyum sambil menangis. Maafkan. Maafkan saya. Aku benar-benar tidak mengerti. Maaf untuk apa? Beliau menggenggam tanganku. Tangannya sangat dingin. Dulu. Saya tidak sanggup membesarkanmu. Dadaku terasa sesak. Pak Harun berdiri di samping tempat tidur. Beliau berkata pelan, Bu Sulastri bukan ibu kandung ibu. Aku langsung menoleh. Lalu, beliau adalah kakak kandung ibu. Aku semakin bingung. Jadi, ibu kandung saya benar-benar sudah meninggal. Pak Harun mengangguk. Iya. Beliau meninggal beberapa jam setelah melahirkan. Air mataku kembali mengalir. Bu Sulastri mulai bercerita dengan suara bergetar. Adikku bernama Wulandari. Dia melahirkanmu sendirian. Ayah kandungmu pergi bahkan sebelum kamu lahir. Aku menutup mulutku. Setelah adikku meninggal, aku ingin merawatmu. Tapi waktu itu, aku sendiri hidup sangat miskin. Tangisnya semakin keras. Aku takut. Kamu tidak bisa hidup layak. Pak Harun melanjutkan cerita. Saat itulah almarhum Pak Sugeng datang. Beliau menawarkan diri menjadi ayah bagi ibu. Beliau berjanji. Anak ini tidak akan pernah merasa kehilangan keluarga. Aku benar-benar tidak mampu lagi menahan tangis. Ayah, pria yang selama ini membesarkanku, ternyata memilih mencintaiku tanpa ikatan darah sedikit pun. Bu Sulastri mengusap air mataku. Selama bertahun-tahun, aku hanya melihatmu dari jauh. Aku tidak pernah berani datang. Kenapa? Karena aku sudah berjanji kepada Pak Sugeng. Beliau berkata, biarkan Ratna tumbuh tanpa kebingungan. Aku memeluk wanita itu. Tangis kami pecah bersamaan. Namun ketika suasana mulai tenang, Bu Sulastri berkata dengan napas tersengal. Ratna. Iya. Masih ada satu hal. Aku mengusap air mata. Apa? Beliau menatapku dalam-dalam. Orang yang selama ini kalian cari. Orang yang membuat ibumu menderita. Ayah kandungmu. Masih hidup. Seluruh ruangan langsung sunyi. Aku membeku. Danu mengangkat kepalanya dengan wajah pucat. Pak Harun menutup matanya. Dan Bu Sulastri mengucapkan satu kalimat terakhir yang membuatku tidak sanggup berdiri. Besok pagi, dia akan datang menemuimu. Aku menggenggam tangan Bu Sulastri semakin erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan bertemu dengan pria yang selama ini bahkan tidak pernah ku kenal. Aku akhirnya bertemu dengan ayah kandungku. Satu pengakuannya membuat hidupku berubah selamanya. Semalaman aku tidak bisa tidur. Ucapan Bu Sulastri terus terngiang di telingaku. Ayah kandungmu masih hidup. Kalimat itu membuat pikiranku benar-benar kacau. Selama 37 tahun aku percaya bahwa aku adalah anak yatim piatu. Aku tidak pernah membenci siapapun. Aku hanya menerima kenyataan bahwa kedua orang tuaku telah tiada. Namun ternyata, masih ada seseorang yang hidup. Seseorang yang selama ini tidak pernah mencariku. Pagi itu aku kembali ke rumah sakit bersama Pak Harun. Danu ikut datang. Begitu juga Bu Sri. Tidak ada seorang pun yang berbicara selama perjalanan. Semua larut dalam pikiran masing-masing. Sesampainya di rumah sakit, Bu Sulastri sudah duduk di kursi roda di dekat taman. Beliau tampak lebih segar dibanding kemarin. Begitu melihatku, beliau tersenyum tipis. Ratna. Iya. Hari ini kamu harus kuat.
Aku mengangguk. Meski sebenarnya kedua kakiku mulai terasa lemas. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah mobil tua berhenti di depan taman. Seorang pria turun perlahan. Usianya sekitar 65 tahun. Rambutnya memutih. Tubuhnya kurus. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sudah mulai pudar. Begitu melihatku, langkahnya langsung terhenti. Air matanya mengalir begitu saja. Sementara aku hanya mampu berdiri mematung. Pria itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajahku. Sesampainya di hadapanku, ia langsung berlutut. Tangannya gemetar. "Ratna." Suaranya hampir tidak terdengar. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Selama puluhan tahun, aku membayangkan bagaimana rasanya bertemu ayah kandungku. Namun ketika momen itu benar-benar terjadi, hatiku justru kosong. Pria itu menangis. "Ayah." Tidak pantas dipanggil ayah. Air matanya terus mengalir. "Tapi, izinkan aku meminta maaf." Aku menarik napas panjang. "Kenapa? Kenapa Bapak meninggalkan Ibu?" Pria itu menutup wajahnya. "Aku pengecut. Aku takut. Takut menghadapi tanggung jawab." Bu Sulastri ikut menangis. "Kamu akhirnya mengaku juga?" Pria itu mengangguk pelan. "Iya." Ia mulai bercerita. Saat ibuku mengandungku, ia bekerja di luar kota. Ketika mengetahui ibuku hamil, ia justru memilih pergi. Bukan karena tidak mencintai, tetapi karena merasa belum mampu menjadi seorang ayah. Keputusan itulah yang ia sesali seumur hidup. Aku kembali beberapa bulan kemudian. Tapi Wulandari sudah meninggal. Aku mencari bayiku. Tapi Pak Sugeng berkata, "Biarkan anak ini tumbuh tanpa luka baru." Aku memandang Pak Harun. Beliau mengangguk pelan. "Itu benar. Almarhum ingin melindungi Ibu." Pria itu kembali menangis. "Sejak hari itu, aku tidak pernah menikah. Aku bekerja kemana-mana. Aku hanya ingin suatu hari bisa melihatmu. Tapi aku tidak pernah berani datang." Aku masih diam. Hatiku campur aduk. Ada marah, ada sedih, ada kasihan. Namun semuanya bercampur menjadi satu. Aku akhirnya bertanya, "Kalau begitu, kenapa sekarang Bapak datang?" Pria itu mengeluarkan sebuah surat dari saku bajunya. "Karena Pak Harun menemukanku." Beliau bilang, "Sudah waktunya Ratna mengetahui semuanya." Aku menerima surat itu. Belum sempat membacanya, pria itu berkata lagi, "Ratna." "Iya. Aku tidak meminta kamu mengakuiku. Aku juga tidak meminta dipanggil ayah. Aku hanya ingin kamu tahu. Setiap ulang tahunmu, aku selalu datang ke makam Pak Sugeng. Aku selalu berterima kasih. Karena beliau menjadi ayah yang gagal kulakukan." Air mataku akhirnya jatuh. Aku memandang langit. Dalam hati aku berkata, "Yah, ternyata benar. Engkau memang ayah terbaik yang pernah kumiliki." Saat suasana mulai tenang, Pak Harun tiba-tiba menerima sebuah telepon. Beliau mendengarkan beberapa saat. Lalu wajahnya berubah sangat serius. "Bu Ratna." "Iya. Kita harus segera pulang." "Ada apa?" Pak Harun menarik napas panjang. "Tadi pagi, rumah Bu Sri didatangi penyidik." Semua langsung terkejut. "Penyidik?" Pak Harun mengangguk. "Mereka membawa surat penyitaan. Karena baru ditemukan bukti baru yang berhubungan dengan dokumen peninggalan almarhum ayah Ibu."
Bu Sri langsung kehilangan keseimbangan. Sementara Danu memegang kepalanya. Aku belum tahu bukti apa lagi yang ditemukan. Namun aku merasa inilah awal dari terbongkarnya rahasia terbesar yang selama ini benar-benar disembunyikan keluargaku. Penyidik datang ke rumah mertuaku. Bukti baru yang ditemukan membuat semua orang terdiam. Dadaku kembali berdebar. Aku memandang Pak Harun yang masih menggenggam ponselnya. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Harun menghela napas panjang. Tadi pagi penyidik datang ke rumah Bu Sri. Mereka membawa surat resmi. Mereka ingin mengambil beberapa dokumen lama. Aku langsung menoleh ke arah Bu Sri. Beliau tampak sangat pucat. Tangannya terus gemetar. Danu segera memegang bahu ibunya. Ibu tahu soal ini. Bu Sri hanya menggeleng pelan. Aku tidak tahu mereka akan datang. Kami segera menuju rumah Bu Sri. Begitu mobil berhenti di depan rumah, suasananya sudah ramai. Beberapa tetangga berdiri di luar pagar. Mereka saling berbisik sambil melihat ke arah rumah. Di teras terlihat dua orang penyidik sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi. Aku mulai merasa tidak nyaman. Selama ini rumah itu selalu menjadi tempatku tinggal. Hari ini, rumah itu berubah menjadi pusat perhatian banyak orang. Saat aku masuk ke halaman, salah seorang penyidik menghampiri. Selamat siang. Apakah Ibu Ratna? Aku mengangguk. Iya. Pria itu memperlihatkan kartu identitasnya. Kami hanya ingin mengonfirmasi beberapa dokumen. Pak Harun langsung mendekat. Saya yang menyerahkan sebagian dokumen kepada Bu Ratna. Penyidik itu mengangguk. Kami sudah mengetahuinya. Danu terlihat semakin gelisah. Pak, apakah ibu saya melakukan pelanggaran? Penyidik menjawab dengan tenang. Kami belum menyimpulkan apapun. Kami hanya mencocokkan beberapa arsip lama. Kalimat itu sedikit membuatku lega. Namun rasa penasaran justru semakin besar. Beberapa menit kemudian, seorang penyidik keluar dari ruang kerja Bu Sri sambil membawa sebuah map biru. Pak, kami menemukannya. Semua mata langsung tertuju kepada map tersebut. Bu Sri langsung terduduk di kursi. Tidak. Itu masih ada. Pak Harun menutup matanya. Berarti benar. Aku memandang map itu. Pak Harun. Apa isi map itu? Beliau menjawab pelan. Itu salinan seluruh surat penitipan yang dulu dibuat almarhum ayahmu. Tapi ada beberapa halaman yang tidak pernah ada di map yang ibu terima. Aku langsung terkejut. Berarti masih ada rahasia lain. Pak Harun mengangguk. Iya. Penyidik membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat. Lalu sebuah buku catatan kecil. Dan kwitansi-kwitansi lama. Pria itu berkata, dari pemeriksaan awal, tidak ada bukti bahwa Bu Sri mengambil harta milik Ibu Ratna. Aku mengembuskan napas lega. Namun penyidik melanjutkan. Tetapi, ada bukti bahwa beberapa dokumen sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Bu Sri langsung menangis. Aku mengaku. Aku yang menyimpannya. Aku takut Ratna pergi membawa semua kenangan tentang suamiku. Aku memandang beliau. Untuk pertama kalinya, alasan yang keluar bukan tentang harta, melainkan tentang rasa takut kehilangan keluarga. Pak Harun membuka buku catatan kecil itu. Ternyata buku tersebut adalah catatan pribadi ayahku. Di setiap halaman terdapat tulisan mengenai kehidupanku sejak kecil. Tentang hari pertama aku masuk sekolah. Tentang saat aku menangis karena kehilangan sepeda. Tentang kelahiranku. Dan tentang Danu.
Di salah satu halaman ayah menulis, "Kalau suatu hari Danu mampu menjaga Ratna dengan baik, aku akan menyerahkan seluruh rahasia ini tanpa syarat." Aku kembali menangis. Ayah selalu berharap rumah tanggaku bahagia. Beliau tidak pernah ingin keluargaku hancur. Danu memegang buku itu dengan tangan gemetar. "Ayah, aku mengecewakan kepercayaanmu." Ia menutup wajahnya. Tangisnya pecah di depan semua orang. Aku terlalu sibuk menjadi anak yang patuh, sampai lupa menjadi suami yang bertanggung jawab. Bu Sri ikut menangis. "Danu, ibu yang salah." "Tidak." Danu menggeleng. "Keputusan tetap ada di tanganku. Aku tidak boleh terus menyalahkan ibu." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Saat suasana mulai tenang, penyidik mengembalikan seluruh dokumen kepada kami. Semua sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu kami periksa. Mereka berpamitan dan meninggalkan rumah. Aku mengira semuanya akhirnya selesai. Namun sebelum Pak Harun menutup map biru itu, beliau menemukan satu amplop kecil yang terselip di bagian paling belakang. Di depan amplop hanya tertulis satu kalimat, "Buka hanya setelah Ratna mengetahui seluruh kebenaran." Pak Harun memandangku. "Bu Ratna, saya rasa inilah pesan terakhir yang benar-benar ingin disampaikan almarhum ayah ibu." Tanganku kembali gemetar menerima amplop itu. Aku sama sekali belum tahu bahwa isi surat terakhir tersebut akan menjadi titik balik yang mengubah hidupku dan keluargaku untuk selamanya. Surat terakhir ayah membuatku mengambil keputusan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Tanganku kembali bergetar. Aku memandangi amplop kecil berwarna krem yang baru saja ditemukan Pak Harun. Di bagian depannya hanya tertulis satu kalimat, "Buka hanya setelah Ratna mengetahui seluruh kebenaran." Tulisan tangan itu, aku sangat mengenalnya. Tulisan ayah. Aku mengusap air mata yang kembali membasahi pipiku. Yah, masih ada pesan apa yang ayah simpan? Pak Harun mengangguk pelan. "Silakan dibaca." Ruangan kembali sunyi. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada 2 lembar surat. Tidak ada dokumen. Tidak ada sertifikat, tidak ada bukti apapun. Hanya pesan terakhir dari seorang ayah untuk anak yang sangat dicintainya. Aku mulai membaca. "Ratna, anakku. Kalau kamu membaca surat ini, berarti semua rahasia yang selama ini ayah simpan akhirnya sudah terbuka." Air mataku kembali jatuh. Aku melanjutkan membaca. "Ayah tidak pernah berharap kamu menjadi orang kaya. Ayah juga tidak pernah berharap kamu menjadi orang yang paling berhasil. Yang ayah inginkan hanya satu. Jadilah perempuan yang tetap memiliki hati baik meskipun pernah disakiti." Aku langsung menutup mulutku. Tangisku pecah. Kalimat itu terasa begitu dalam. Selama beberapa hari terakhir, aku dipenuhi kemarahan, dipenuhi kekecewaan. Namun surat ayah justru mengingatkanku agar tidak berubah menjadi orang yang penuh kebencian. Danu yang duduk di sampingku ikut menangis. Ia berkata lirih, "Pak Sugeng benar-benar orang baik." Aku tidak menjawab. Aku hanya terus membaca. Pada halaman kedua, ayah menulis, "Kalau suatu hari Danu benar-benar menyesal, jangan balas kesalahannya dengan kebencian. Tetapi jangan pula bertahan dalam hubungan yang membuatmu kehilangan harga diri." Aku memejamkan mata. Ayah seolah mengetahui semua yang akan terjadi. Beliau tidak pernah menyuruhku membenci Danu. Namun beliau juga tidak memaksaku untuk kembali. Di bagian bawah surat terdapat satu pesan terakhir. "Ratna, rumah tangga dibangun oleh 2 orang. Kalau hanya satu yang terus berjuang, itu bukan lagi rumah tangga." Aku tidak mampu lagi membaca.
Tangisku pecah. Aku memeluk surat itu erat-erat. Beberapa menit kemudian aku mulai tenang. Aku memandang Danu. Ia masih menundukkan kepala. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Mas. Iya. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu. Danu langsung mengangkat kepala. Ratna. Tapi aku tidak bisa kembali menjadi istrimu. Ruangan kembali sunyi. Air mata Danu mengalir semakin deras. Ia mengangguk perlahan. Aku sudah menduga. Aku pantas menerimanya. Busri langsung menangis sambil menghampiriku. Ratna. Ibu yang menghancurkan semuanya. Aku minta maaf. Aku memegang tangan beliau. Bu. Saya juga sudah memaafkan ibu. Tapi luka yang terjadi tidak bisa dihapus begitu saja. Busri mengangguk sambil menangis. Ibu mengerti. Lina yang sejak tadi diam akhirnya berkata, Kak. Aku juga minta maaf. Aku terlalu sering menyakitimu. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan setelah hari ini kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik. Pak Harun tersenyum melihat kami. Beliau berkata, almarhum pasti tenang melihat kalian. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, hatiku terasa jauh lebih ringan. Bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena aku akhirnya berhenti memikul kebencian. Saat semua orang hendak pulang, seorang pegawai notaris datang tergesa-gesa. Pak Harun. Iya. Ada kabar dari kantor. Apa? Seluruh proses penyerahan aset atas nama Bu Ratna sudah selesai. Mulai hari ini, semuanya resmi menjadi hak Bu Ratna. Aku memejamkan mata. Bukan harta yang membuatku bersyukur, melainkan karena akhirnya amanah ayah benar-benar selesai. Namun aku belum menyangka, keputusan yang akan kuambil setelah menerima semua itu justru membuat seluruh keluarga Danu kembali terkejut. Keputusanku membuat semua orang terdiam. Aku memilih jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku memandangi seluruh dokumen yang kini resmi menjadi milikku. Pak Harun menutup map terakhir. Notaris menganggukkan kepala. Mulai hari ini, seluruh amanah almarhum Pak Sugeng sudah selesai. Aku menarik napas panjang. Perjalanan yang selama bertahun-tahun penuh kebohongan akhirnya mencapai titik terang. Namun aku sadar, memiliki semua dokumen ini bukan berarti semua luka langsung sembuh. Masih ada satu keputusan besar yang harus kuambil. Danu berdiri beberapa langkah di depanku. Matanya masih sembab. Ratna. Iya, Mas. Aku tidak akan memintamu kembali. Tapi izinkan aku memperbaiki hidupku. Aku mengangguk pelan. Itu keputusan yang baik. Danu tersenyum pahit. Terima kasih karena kamu masih mau berbicara denganku. Aku tidak menjawab. Hatiku sudah tidak lagi dipenuhi kemarahan. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menjalani hidup dengan tenang. Pak Harun kemudian bertanya, Bu Ratna. Iya, Pak. Apakah Ibu sudah memikirkan apa yang akan dilakukan dengan seluruh aset ini? Semua orang langsung memandangku. Busri juga menunggu jawabanku. Aku tersenyum kecil. Sudah. Sebagian akan tetap saya kelola. Sebagian lagi akan saya gunakan untuk sesuatu yang sejak lama menjadi impian ayah. Pak Harun tersenyum. Impian apa? Aku menjawab mantap. Mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak yatim dan anak dari keluarga kurang mampu. Ruangan mendadak sunyi. Busri menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ratna, kamu masih mau membantu orang lain setelah semua yang kamu alami? Aku tersenyum tipis.
Ayah selalu bilang, harta yang paling bermanfaat adalah harta yang bisa membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Pak Harun mengangguk bangga. Itu memang pesan almarhum. Lina mulai menangis. Aku malu sama diriku sendiri. Aku selama ini hanya memikirkan uang. Sedangkan Kak Ratna justru ingin membantu orang lain. Aku menghampirinya. Lina. Iya, Kak. Masih belum terlambat untuk berubah. Lina mengangguk sambil menghapus air matanya. Danu kembali mendekat. Ratna. Aku punya satu permintaan terakhir. Apa? Kalau nanti yayasan itu benar-benar berdiri, bolehkah aku menjadi relawan? Aku sedikit terkejut. Relawan? Iya. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Aku menatap wajahnya cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat Danu tidak lagi berbicara tentang dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan orang lain. Aku tersenyum. Kalau niatmu tulus, pintu yayasan itu akan terbuka untuk siapapun yang ingin berbuat baik. Wajah Danu langsung dipenuhi rasa haru. Terima kasih. Bu Sri tiba-tiba berdiri. Beliau berjalan pelan ke arahku. Lalu, di depan semua orang, beliau menggenggam kedua tanganku. Ratna. Iya, Bu. Ibu tidak meminta dipanggil ibu lagi. Ibu juga tidak meminta kamu melupakan semua luka. Ibu hanya ingin, sebelum umur ibu habis, ibu sempat melihatmu hidup bahagia. Air mataku kembali mengalir. Aku memeluk beliau. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik, Bu. Tangis Bu Sri pecah. Begitu pula Lina. Bahkan Pak Harun ikut mengusap matanya. Sore itu aku pulang bersama Nisa. Di dalam mobil, putriku memegang tanganku. Ibu. Iya, sayang. Sekarang ibu sudah senyum lagi. Aku tersenyum sambil mengusap rambutnya. Iya. Karena ibu sudah tidak membawa marah lagi. Nisa memelukku erat. Aku sayang ibu. Aku juga sayang Nisa. Aku menatap langit sore melalui jendela mobil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Namun aku belum tahu. Beberapa hari kemudian, peresmian yayasan yang kubangun akan menjadi tempat semua orang kembali berkumpul. Dan di sanalah kisah hidupku akan benar-benar ditutup dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Peresmian yayasan itu menjadi penutup semua luka. Aku akhirnya memahami arti kemenangan yang sesungguhnya. 3 bulan telah berlalu. Banyak hal berubah dalam hidupku. Rumah kontrakan kecil yang dulu menjadi tempatku menangis kini telah kutinggalkan. Aku dan Nisa pindah ke rumah sederhana peninggalan ayah yang telah direnovasi secukupnya. Bukan rumah mewah, namun rumah itu dipenuhi ketenangan. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi hinaan. Yang terdengar setiap pagi hanyalah suara tawa Nisa sebelum berangkat sekolah. Hari itu menjadi hari yang sangat istimewa. Sebuah papan besar berdiri di depan gedung sederhana yang baru selesai direnovasi. Di atasnya tertulis, Yayasan Harapan Sugeng. Nama ayah akhirnya diabadikan. Bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai seseorang yang sepanjang hidupnya ingin membantu sesama. Aku berdiri di depan gedung itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati aku berkata, Yah, akhirnya amanah ayah selesai. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Para guru, anak-anak yatim, tetangga sekitar, beberapa sahabat lama ayah. Pak Harun juga hadir sejak pagi. Beliau tersenyum bangga melihat gedung itu. Ayahmu pasti sangat bahagia.
Aku mengangguk pelan. Semoga beliau melihat semuanya dari tempat terbaik. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan yayasan. Danu turun dari mobil. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Di tangannya ada beberapa kardus berisi buku dan alat tulis. Ia berjalan menghampiriku. Ratna. Iya. Ini sumbangan pertamaku. Aku membuka salah satu kardus. Isinya puluhan buku cerita anak, pensil, tas sekolah, dan perlengkapan belajar. Aku tersenyum. Terima kasih. Danu mengangguk. Aku memang tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi aku ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat. Aku melihat ketulusan di wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa ia sedang berusaha berubah. Tak lama kemudian Busri datang bersama Lina. Berbeda dengan biasanya, Busri mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada lagi wajah angkuh yang dulu sering kulihat. Begitu bertemu denganku, beliau langsung menggenggam tanganku. Ratna. Iya, Bu. Ibu membawa sedikit sembako. Mungkin bisa dibagikan untuk anak-anak. Air mataku kembali menggenang. Beliau memang tidak bisa mengubah masa lalu. Namun beliau sedang belajar memperbaiki hari-hari yang tersisa. Acara peresmian dimulai. Aku diminta memberikan sambutan. Aku berdiri di depan puluhan anak-anak yang duduk rapi. Tanganku sedikit gemetar. Namun kali ini, bukan karena takut, melainkan karena terharu. Aku mulai berbicara. Dulu saya pernah berpikir hidup saya sudah hancur. Saya pernah merasa tidak berharga. Saya juga pernah menangis hampir setiap malam. Semua tamu mendengarkan dengan tenang. Tetapi hari ini saya belajar bahwa luka tidak harus membuat kita membenci. Kadang luka justru mengajarkan kita menjadi lebih kuat. Aku menoleh ke arah Danu, kemudian ke arah Busri, lalu melanjutkan. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, itu bukan karena saya lebih hebat, tetapi karena saya memilih berhenti menyimpan kebencian. Beberapa tamu mulai mengusap air mata. Setelah acara selesai, anak-anak berlarian masuk ke perpustakaan kecil yayasan. Mereka tertawa sambil memilih buku. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa penuh. Aku merasa semua perjuangan ini akhirnya memiliki arti. Sore harinya, Danu menghampiriku. Ratna. Iya. Aku diterima menjadi relawan tetap di yayasan. Aku tersenyum. Selamat. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Aku menjawab pelan. Kesempatan itu bukan dariku, tapi dari dirimu sendiri yang memilih berubah. Danu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyumnya tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan rasa syukur. Saat matahari mulai tenggelam, aku berdiri sendirian di halaman yayasan. Aku memandang langit yang berwarna jingga. Kupeluk Nisa yang berdiri di sampingku. Ibu. Iya, sayang. Kita bahagia sekarang. Aku mencium keningnya. Iya. Kita bahagia. Nisa tersenyum lebar, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Aku menatap papan nama yayasan sekali lagi. Dalam hati aku berbisik, "Yah, terima kasih sudah mengajarkanku bahwa kemenangan terbesar bukanlah membalas orang yang menyakiti kita, tetapi mampu tetap menjadi orang baik setelah melewati begitu banyak luka." Hari itu, aku benar-benar menutup lembaran masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, aku melangkah menuju masa depan tanpa membawa beban di hati.